Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang malam ke 25 Ramadan ya. 24 Ramadan. Alhamdulillah, malam ke 24 Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah kita dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya Ramadan itu tidak sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Karena Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash." Boleh jadi orang yang berpuasa itu yang dia dapat dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Tidak ada mendapatkan pahala berganda dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, karena yang dia hadapi cuma makan sahur kemudian nunggu buka puasa. Antaranya itu tidak ada hal-hal yang bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunggu buka puasa sambil bermain catur, menunggu buka puasa sambil bermain kartu. Tentu ini bukan sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash." Betapa banyak yang berpuasa tapi yang dia dapat dari puasanya hanya lapar dan haus. Semoga kita tidak seperti itu. Kita inginkan setelah selesai Ramadan kita keluar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata surga yang diciptakan oleh Allah adalah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian terhadap ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegera pula terhadap surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Alhamdulillah, di malam ke-24 ini kita masih kuat menjalankan ibadah, menjalankan puasa, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan seterusnya. Salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersamanya kelak di akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Semoga kita menjadi umat yang taat mengikuti sunnahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Kemudian sahabat bertanya, "Faman aba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga, yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mendurhakaiku, maka dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita coba menjelaskan kalimat yang tidak pernah lepas dari ucapan hari-hari kita. Kalimat pendek yang mengandung banyak makna dan mengandung keutamaan yang luar biasa. Karena di dalamnya satu kalimat ada 3 nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut. Siapa yang tahu kalimat apa itu? Satu kalimat pendek di dalamnya 3 nama Allah hari-hari kita sebut. Apalagi kita membaca Al-Quran. Kalimat apa itu? Ada yang tahu? Dapat hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, rajul benar. Kita akan menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat yang penuh berkah. Kenapa penuh berkah? Karena di dalamnya ada 3 nama Allah. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. 3 nama Allah disebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak pernah lepas dengan kalimat ini setiap hari.
Mungkin pada malam ini kita tidak akan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya karena sangat banyak sekali, tapi kita ingin melihat apa makna kandungan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillah ini dalam hukum bahasa Arab namanya ini adalah hukum jar dan majrur. Ini adalah kata yang mengawali kata kerja yang tersembunyi. Bismillah ini ada kata kerja setelahnya, tapi apa yang mau dikerjakan setelah kata Bismillah ini tersembunyi, tidak dinampakkan dalam kalimat ini. Bismillah dengan nama Allah, maksudnya kata kerjanya misalnya begini, kita ingin makan. Bismillah, saya akan makan. Saya akan makannya disembunyi, tetapi sudah dimaklumi bahwa dengan mengucapkan Bismillah ini, maka saya akan makan dengan menyebut nama Allah. Atau dengan menyebut nama Allah, saya makan. Dengan menyebut nama Allah, saya tidur. Dengan menyebut nama Allah, saya membaca kitab ini. Dengan menyebut nama Allah, saya menulis kitab ini. Bismillah, ya. Maka sudah maklum dalam pengucapan Bismillah itu bahwa setelah Bismillah ini ada ada hal yang akan kita kerjakan. Ada dua fungsi pengucapan Bismillah sebelum kita melaksanakan suatu pekerjaan. Yang pertama fungsi tabarruk. Ya, yang pertama fungsi tabarruk, fungsi mengharapkan berkah. Mungkin ada orang yang istilahkan mengharap berkah. Ini juga perlu kita ketahui bahwa mengharap berkah itu ada yang disyariatkan dan ada yang diharamkan. Kadang-kadang kita mengharap berkah, melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan kita harapkan berkahnya, tetapi tidak dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin mengandung unsur kesyirikan. Karena ketika kita mengharapkan, kita bertabarruk mengharap berkah kepada sesuatu, lalu kemudian itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpotensi mendatangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarruk atau mengharap berkah itu artinya mengharap banyak kebaikan pada perbuatan tersebut. Karena berkah sendiri artinya adalah kebaikan yang tetap keberadaannya. Kebaikan yang tetap keberadaannya. Ada beberapa hal tabarruk yang dibolehkan. Beberapa perkara mengharap berkah, mencari berkah pada tempat-tempat yang dibolehkan. Yang pertama, mengharap berkah atau mencari berkah dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala tentu menurunkan Al-Quran, kitab yang paling mulia ini, karena di dalamnya mengandung penuh dengan berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Shad, surat yang ke-38 dalam ayat yang 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yudabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW penuh berkah, yaitu kitab Al-Quran. Untuk engkau memperhatikan ayat-ayatnya, mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya engkau mendapatkan pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pikiran ulil albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan berkah, agar kita mentadabburi ayat-ayatnya, mengkaji kandungan ayat-ayatnya, dan kemudian agar kita
mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat tersebut karena kita adalah orang-orang yang berpikir. Karena kita adalah orang-orang yang berpikir. Nah, ini Al-Quran penuh berkah. Bagaimana caranya mencari berkah dalam Al-Quran? Dengan cara membaca, mentadaburi, dan mengamalkan kandungannya. Kadang-kadang kita salah, ya. Kadang-kadang kita salah, orang-orang yang tidak memahami, salah di dalam mengharap berkah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran. Kita tempatkan Al-Quran di rumah kita pada posisi yang paling tinggi di antara semua buku, maka kitab Al-Quran di atas, simpan paling atas. Dijaga, jangan sampai jatuh, jangan sampai tertindis oleh benda lain, tapi tidak pernah kita buka, tidak pernah kita baca. Nah, ini tidak ada manfaatnya. Ya, kita tidak bisa mendapatkan berkah dengan cara yang seperti itu karena bukan begitu petunjuk Allah dan Rasulnya terhadap Al-Quran. Ada juga kita lihat ada bayi yang tidur di sampingnya disimpan Al-Quran dengan harapan bisa melindungi. Itu juga tidak ada syariat yang dijelaskan dalam agama kita bahwa begitu caranya memperlakukan Al-Quran. Kalau mau melindungi bayi, maka kita bacakan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syifa dan Al-Quran adalah penjaga. Al-Quran adalah obat. Wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran itu syifa, obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Tapi dibaca, bukan dibiarkan tertutup dan tidak terbaca. Ini hal yang perlu kita ketahui bahwa mengharap berkah dan keutamaan dari kitab suci Al-Quran adalah dengan cara membaca, mempelajari, mentadaburi, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza dzikrum mubarakun. Dan ini adalah Al-Quran ini adalah kitab yang mempunyai berkah. Anzalnahu yang telah diturunkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menunjuk Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah sehingga kita boleh mencari berkah dalam Al-Quran. Yang kedua, kita bertabaruk dengan sunnah Nabi SAW dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi itu adalah millah, kebiasaan Nabi SAW dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, dan apa-apa yang disetujui atau takrir beliau Muhammad SAW. Jadi kata-kata Nabi SAW adalah merupakan sunnah. Kemudian perbuatan Nabi SAW adalah sunnah, atau mungkin Nabi SAW tidak berucap dan tidak melaksanakan, tetapi sahabat yang melaksanakan dan didiamkan oleh Nabi SAW. Ini namanya takrir, persetujuan Nabi SAW. Maka sunnah Nabi adalah sesuatu yang patut kita ikuti. Dan tentu barang siapa yang kemudian mengakui mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kata cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sia-sia ketika dia tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah, ya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak mungkin kita mengatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian kita tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru keislaman kita ini menjadi sahih, menjadi sah
ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat pertama la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, pengakuan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan syahadat yang kedua adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah pengakuan kita untuk mengikuti setiap petunjuk dan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kita juga boleh bertabarruk dengan air Zam-Zam. Ya, kita ketahui adalah air Zam-Zam, air yang yang penuh dengan berkah, yang dalam kisah sejarah awal mulanya itu terkait erat dengan kisah sejarah Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha mubarakatun, innaha tu'amu tu'im. Bahwa sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah air Zam-Zam yang penuh berkah dan makanan yang menyempurnakan, wa syifa'un syaqim, wa syifa'un syaqam, dan kemudian obat yang bisa menyembuhkan, dalam hadis riwayat Muslim dan juga hadis riwayat Abu Daud. Jadi air Zam-Zam itu adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW air yang berberkah. Maka ketika kita minum air Zam-Zam, harusnya kita menghadirkan apa keinginan kita, apa niat kita dengan meminum air Zam-Zam tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ma'un Zam-Zam lima syuribalah, air Zam-Zam itu tergantung peminumnya. Ya, kalau minumnya kemudian meniatkan mau apa, tetapi ingat seluruh berkah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian kita ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, boleh kemudian kita meminta berkah Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantaran air Zam-Zam. Kemudian juga berkah yang ada di tempat-tempat tertentu seperti masjid, dan terutama Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Masjidil Haram itu 100.000 kali keutamaannya dibanding di masjid-masjid yang lain, sedangkan Masjid Nabawi 10.000 kali keutamaannya dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Ini karena penuh dengan keberkahan. Maka tentu kita semua berharap agar kita bisa menjalankan sholat di kedua Masjid Haramain tersebut. Dan kita juga berusaha dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengharap berkah, melaksanakan perbuatan-perbuatan dengan tujuan mengharap berkah, tetapi mendatangi tempat-tempat yang tidak ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau tidak dalam petunjuk syariat agama kita ini. Mengharap berkah mendatangi kuburan-kuburan keramat, mengharap berkah dengan menggantungkan jimat-jimat tertentu, mengharap berkah dengan dengan menulis rajah-rajah tertentu yang kemudian tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam dalil-dalil yang sahih. Maka kata bismillah sebelum kita melaksanakan sebuah perbuatan, itu artinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ucapan menyebut nama Allah sebelum melakukan suatu perbuatan, supaya perbuatan kita tersebut mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna bismillah dalam setiap ucapan kita setiap melaksanakan sebuah perbuatan adalah pembatasan maksud. Pembatasan maksudnya adalah, maknanya adalah bahwa seolah-olah kita akan mengatakan begini, saya tidak makan kecuali dengan menyebut nama Allah. Saya tidak menulis kecuali dengan menyebut nama Allah. Ya, jadi seolah-olah perbuatan yang kita lakukan itu kita sertakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan tersebut karena kita berharap akan berkahnya. Ya. Kita akan mengatakan bahwa saya tidak makan dengan menyebut siapapun, saya tidak menyembelih dengan menyebut siapapun kecuali menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan kemudian sembelihan yang kita lakukan tidak halal dimakan ketika kita tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Kemudian ada lafzul jalalah.
lafaz yang mulia, yaitu lafaz Allah. Bismillah, ya. Bismi Allah, dengan nama Allah. Allah itu adalah nama bagi zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha suci dan maha tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang hanya boleh diibadahi oleh manusia, yang hanya berhak diibadahi oleh manusia. Sekalipun manusia melakukan peribadatan kepada selain Allah, maka sesungguhnya seluruh peribadatan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Inilah kelebihan umat Islam dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Karena umat Islam berikrar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan orang manusia, silakan agama-agama tertentu menyembah Tuhan selain Allah, menyembah Tuhan manusia, menyembah Tuhan yang punya ibu, menyembah Tuhan yang punya bapak, menyembah Tuhan yang punya anak, menyembah Tuhan dari hewan-hewan, menyembah Tuhan dari benda-benda mati seperti patung dan sebagainya. Silakan mereka melakukan perbuatan tersebut, tapi itu adalah perbuatan kesyirikan karena mereka bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada seluruh umat manusia, ya ayuhan nas i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, semua manusia dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Manusia siapa saja, agama apa saja, dipanggil oleh Allah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, i'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Tuhan yang patut kita sembah dan kita ibadahi itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Kalau Anda menyembah Tuhan di mana Tuhan punya orang tua, berarti Tuhan tersebut tidak menciptakan kalian. Kalau Anda menyembah Tuhan, tetapi Tuhan itu dari hewan, hewan itu kan tidak menciptakan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak agar kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahman sekalian dengan Ar-Rahim. Dua kata ini, dua nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini lahir dari sifat Allah Ar-Rahmah. Ada sedikit perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam nama Allah ini. Ini adalah lahir dari sifat kasih sayang Allah. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang maha luas, yang diberikan kepada siapa saja. Baik makhluk manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, orang Islam, orang bukan Islam, semua diberikan kasih sayang Allah dalam sifatnya, dalam namanya Ar-Rahman ini. Semua mendapatkan kasih sayang Allah. Makanya kita tidak heran kenapa orang kafir kemudian secara ekonomi dia mapan. Ya. Kenapa orang yang beriman kadang-kadang secara ekonomi terpuruk. Kenapa orang kafir itu kemudian sukses dalam urusan dunianya. Dan kadang-kadang ini dijadikan parameter tentang tingkat kebenaran keyakinan seseorang. Padahal ini belum tentu. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membedakan manusia dalam hal kasih sayang dari sifat dari nama Ar-Rahman ini. Semua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seekor hewan akan marah ketika anaknya diganggu. Kenapa? Karena dia memiliki kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada semua makhluknya. Adapun nama Allah Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah orang-orang yang beriman. Tidak diberikan kepada semua manusia, tetapi diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang dari Ar-Rahman tadi ini diberikan kepada manusia, itu sebatas dia berada di dunia saja. Tetapi dengan Ar-Rahim ini, kasih sayang Allah yang diberikan khusus kepada orang-orang yang dikehendaki, dia mendapatkan di dunia, lalu kemudian dia meninggal dunia akan mendapatkan kasih sayang juga di akhirat. Itulah surga. Itulah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang ada yang mengatakan orang yang sudah meninggal, lalu kita mengatakan dia telah kembali ke rahmatullah. Ya, tunggu dulu.
rahmatullah itu kasih sayang Allah, rahmat Allah di surga. Siapa yang bisa menjamin bahwa seorang yang meninggal itu akan masuk ke rahmat Allah? Belum tentu. Boleh jadi dia masuk neraka, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum tentu dia akan mendapatkan rahmat Allah. Apalagi kita menyebutkan almarhum, orang yang pasti mendapatkan rahmat. Belum tentu. Boleh jadi dia mendapatkan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita sudah di Indonesia kan, sehingga menjadi lazim disebut laki-laki yang meninggal almarhum dan perempuan yang meninggal almarhumah. Ada satu masalah yang kemudian menjadi hal yang diperdebatkan di kalangan kaum muslimin, tapi malam ini juga kita tidak akan menjelaskan sejauh mana perdebatan itu, tentang apakah basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim, merupakan bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Karena ada yang melaksanakan ibadah sholat menjadi imam, kemudian bacaan bismillahnya tidak kedengaran. Ada orang yang menjadi imam sholat, kemudian bacaan bismillahirrahmanirrahimnya kedengaran. Lalu di mana perbedaannya? Sebenarnya di sini tidak bersepakat ulama tentang apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ini ulama tidak sepakat. Ada yang mengatakan, khususnya di kalangan Imam Syafi'iyah, pendapat mazhab Syafi'iyah, bahwa Al-Fatihah itu merupakan ayat pertama surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Tapi di kalangan imam yang lain, mazhab yang lain, yang utamanya yang dipegang oleh orang-orang kaum muslimin di Jazirah Arab sana, bahwa termasuk Imam Malik, bahkan Imam Abu Hanifah, di kesebahagian dari mazhab Hanabilah menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Apa dalilnya? Mereka berpegang pada dalil sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab salat. Ya, dalam kitab salat, hadis qudsi, hadis itu dari Abu Hurairah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi as-shalah. As-shalah itu adalah nama lain daripada surat Al-Fatihah. Aku membagi as-shalah itu antaraku dan antara hambaku dua bagian. Jadi surat Al-Fatihah itu dibagi dua bagian. Sebahagian untuk hamba dan sebahagian untuk Allah. Atau sebahagian untuk Allah dan sebahagian untuk hamba. Lalu kemudian, فَإِذَا قَالَ, apabila hambaku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah Ta'ala, hamidani abdi. Jika hamba berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, apabila hamba ini berkata Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, athna alayya abdi, ya athna alayya abdi. Jika hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Dan seterusnya hadisnya yang agak panjang. Allah berfirman dalam hadis ini bahwa dimulai dengan idza qala al-abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, kenapa Allah tidak berfirman idza qala al-abdi bismillahirrahmanirrahim? Tetapi Allah berfirman idza qala al-abdi alhamdulillahi rabbil alamin, dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dari dalil ini kemudian sebagian ulama menetapkan bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Sehingga dalam solat-solat mereka bismillahirrahmanirrahim itu tidak diperdengarkan. Ya. Tetapi apakah orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim dan diperdengarkan dalam solat-solat mereka adalah keliru dan salah? Kita tidak mengatakan begitu. Karena toh ada pendapat ulama yang mengatakan harus diperdengarkan di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Ya silakan. Kita tidak boleh ribut dalam perkara ini karena masing-masing berpegang dengan dalil yang ada.
Silakan yang melaksanakan seperti ini dengan dalilnya, silakan yang melaksanakan seperti itu dengan dalilnya. Yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana orang yang belum pernah baca Al-Fatihah agar dia bisa baca Al-Fatihah juga. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini, tentu banyak kurangnya dan insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemudian kita lebih disempurnakan ilmu-ilmu kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kita, serta kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.